Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arswati, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Ibu Cici Sutarsi. Beliau adalah guru sejarah di SMK Negeri 1 Cikulur ini. Nah, Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Ibu Cici? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Bu, dan selalu diberi kelancaran tentunya dalam segala aktivitasnya ya Bu ya. Nah, oke, Ibu, pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Oke, di mana ini merupakan suatu rangkaian untuk program guru penggerak dengan modul coaching untuk supervisi akademik ya Bu ya. Oke, jadi sebelum melakukan observasi, nanti kita akan melakukan percakapan observasi terlebih dahulu ya. Kemudian nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, di mana itu merupakan kegiatannya adalah observasinya. Tadi berkaitan dengan supervisi akademik, ya, di mana tujuan dari supervisi itu sendiri adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas ya Bu ya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan percakapan observasi ini adalah untuk sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya, supaya Ibu lebih siap lagi dan juga lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik dan tentunya memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik Ibu. Ya, begitu ya Bu ya. Oke. Nah, di dalam sesi percakapan observasi ini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Oke. Nah, yang berkaitan dengan tujuan ya Bu nih. Itu kan sudah membuat rancangan pembelajaran mungkin ya Bu ya? Sudah. Oke. Nah, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di dalam proses pembelajaran nanti yang akan kita lakukan supervisi itu Bu? Ya. Untuk tujuan pembelajaran pada saat di kelas nanti, pada saat doa supervisi saya, yaitu yang pertama melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjalankan proses masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat merancang atau berpresentasi berupa mind mapping ya Bu ya, yang menampilkan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Oke, baik Bu. Jadi yang saya tangkap adalah di rancangan pembelajaran yang Ibu buat, Ibu di sini mencantumkan dua tujuan pembelajaran yang Ibu capai ya Bu ya. Iya. Oke Bu, baiklah. Nah, itu tentang tujuan pembelajarannya ya Bu. Yang kedua, bagaimana dengan area pengembangannya Bu yang hendak Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nanti Bu? Areanya, Ya. baik. Areanya yaitu pada proses pembelajaran itu terkait dengan aspek motivasi siswa. Jadi gimana caranya pada saat di kelas siswa termotivasi dan saya juga sebagai guru mau memberikan yang terbaik. Jadi kami ada timbal balik antara siswa dengan guru sehingga pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang tadi, kemudian dengan cara berdiskusi kelompok, jadi tahu gitu kan mana anak bertujuannya kemana, kemudian anak aktifnya di mana, jadi berdiferensiasi ya, berdiferensiasi. Oke, menarik sekali ya Bu. Dari area pengembangan yang kita bicara itu ini berkaitan dengan menumbuhkan motivasi belajar siswa ya Bu ya. Karena kan di kelas itu anak itu mempunyai pemikiran tersendiri, mempunyai apa namanya ya. Jadi bakatnya masing-masing. Nah di situ bakatnya di situ kita tahu yang siswa yang A seperti ini, siswa B seperti ini, kita sebagai guru bisa menyatukan. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan nanti di area pengembangan ini benar-benar nanti tercapai ya Bu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya Bu, saya ingin mendengar rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat nih. Nah, terkait dengan bagaimana
strategi yang Ibu sudah persiapkan, kemudian bagaimana terkait dengan metode atau berkaitan dengan model pembelajarannya, Bu? Kalau menggunakan model pembelajaran yaitu PBR yang berbasis masalah, kemudian kita dengan cara berbentuk kelompok, ya kan, berbentuk kelompok. Jadi kita satukan seperti apa, setelah terjadi kelompok baru kita diskusikan kembali untuk pelajaran terutama yang diajarkan hari ini, yaitu masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Oke, terkait dengan strateginya tadi berarti menggunakan mind mapping ya. Mind mapping tentunya pembelajarannya juga berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi ya, Bu ya. Diferensiasi yang diintegrasikan dengan itu ya, Bu ya. KSE ya, Bu ya. Iya, dengan KSE betul, Bu. Jadi dengan metode pembelajarannya, pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Kompetensi sosial dan emosional ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan metode pembelajarannya, Bu, yang akan digunakan? Metode pembelajaran tadi sudah. Oh iya, metodenya sudah ya, Bu ya. Nah, bagaimana dengan medianya, Bu? Medianya kita kan dengan menggunakan Infokus. Setelah itu kita tampilkan, saya tampilkan PowerPoint, Canva, kayak gitu deh. Yang bikin siswa menarik ya, dengan menggunakan media pembelajaran, semakin anak lebih tertarik, jadi semakin termotivasi dalam pembelajaran, seperti itu, Bu. Oke, betul ya. Jadi media pembelajarannya karena sesuai dengan zamannya, kita sesuaikan dengan digital ya, Bu. Digital ya. Lebih tertarik lagi ya pembelajarannya. Oke, Bu. Wah, menarik sekali ya, Bu. Ingin cepat-cepat kayaknya saya masuk ke kelas itu ya, Bu. Oke. Kira-kira kapan, Bu, kegiatan pembelajaran ini akan dilakukan di kelas? Pelaksanaannya insya Allah pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 di kelas 10 AKL 1 pada jam ke-4 sampai ke-5. Oke, baik, Bu. Jadi nanti insya Allah ya, Bu ya, Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran atau supervisi ini di tanggal 21 Juli 2024 tepatnya hari Rabu, yaitu di kelas 10 AKL 1 jam ke-4 dan ke-5 ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, nanti saya akan datang ke kelas itu nih, semangat ya, akan melakukan supervisi. Nanti saya akan melihat dan mencatat apa saja hal-hal yang terjadi di dalam kelas yang dilakukan oleh Ibu ya. Oke. Nah, itu merupakan proses observasinya ya, Bu. Nanti setelah saya lakukan proses observasi itu, mungkin nanti kita akan ada percakapan kembali ya, Bu ya, di dalam sesi pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik itu dari program pendidikan guru penggerak ya, Bu ya. Oke. Siap ya, Bu ya? Saya? Siap. Oke, semangat selalu ya, Bu Cici ya. Oke, nah sebelum kita mengakhiri, saya ingin bertanya, Bu, apa sih yang Ibu dapat dari percakapan kita di observasi ini? Ya, dengan adanya percakapan seperti ini, terutama saya yang akan masuk kelas itu harus dipersiapkan, terutama dari fisik semangat saya sebagai guru memotivasi kepada peserta didik. Nah, tentunya saya akan lebih persiapkan lagi dari sebelum-sebelumnya, misalkan dari media ajarnya, alat ajarnya, begitu juga siswanya. Mudah-mudahan pada hadir semua pada saat pada saat observasi, dan dengan persiapan saya nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar hingga siswa lebih antusias dan bisa memahami apa yang saya berikan materi pada masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Oke, alhamdulillah ya, Bu ya. Jadi dari percakapan kita hari ini, jadi Ibu makin bisa lebih mempersiapkan lagi segalanya, baik dari fisik Ibu, kesehatan Ibu, baik begitu pula dengan kondisi siswa di kelas nanti ya, Bu. Oke,
Mungkin waktunya sudah selesai ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di sesi observasi dan nanti kita ketemu lagi di sesi percakapan pasca observasinya ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Cici atas waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Doa selesai dari salam. Oke, Bu absen dulu. Amardaeni ada tidak? Tidak ada. Tanpa keterangan ya? Andi Saputra? Tidak ada. Asi? Deni? Dewi? Alhamdulillah hanya ada beberapa orang saja yang tidak masuk. Mudah-mudahan yang tanpa keterangan besok bisa masuk, dan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kita semua bisa berjalan dengan lancar dalam menuntut ilmu pada hari ini. Oke, Ibu tanya dulu, di sini kalian sudah siap untuk belajar? Sudah siap. Kita di sini membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Baiklah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu pengen tahu dulu, minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Masuknya kerajaan Hindu Buddha ke Indonesia. Untuk hari ini di sini tujuan pembelajaran kita yaitu Ibu ingin siswa-siswi di sini bisa memahami, bisa mengidentifikasi, bisa mempresentasikan hasil belajar kalian hari ini. Ya, sebelum selanjutnya Ibu di sini akan menampilkan video agar kalian semangat untuk pembelajaran hari ini. Silahkan simak video berikut ini. Menjadi salah satu kerajaan Hindu yang terkenal di dunia. Aku adalah ratu yang memimpin kerajaan Kalingga, penguasa daerah pesisir pantai Najam. Aku akan menegakkan hukum secara adil untuk anakku. Hukumku akan tetap tajam ke atas dan tajam ke bawah. Alkisah begitu kita, kemasyhuran nama Ratu Shiva. Oke. Bisa dipahami dari video tadi?
Nah, oke, kalau bisa, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari video tadi yang kalian lihat? Kira-kira seperti apa? Oke, Widya, boleh. Kerajaan Kalingga pada tahun 674 Masehi, Ratu Sima naik tahta menggantikan suaminya yang wafat. Ratu Sima menanamkan keadilan secara adil tanpa pandang bulu. Oke, ada lagi yang punya pendapat? Oke, Nupus, silahkan. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran akibat serangan Sriwijaya yang menguasainya ingin menguasai perdagangan pasaran. Oke, terima kasih atas kalian sudah menyimak video tadi. Nah, di situ kita melihat bersama bahwa kerajaan Kalingga itu dipimpin oleh nama rajanya Ratu Sima yang sangat adil. Bahkan tadi anaknya pun ya dipotong kakinya. Karena kenapa? Menyentuh barang yang bukan haknya. Nah, itulah isi dari video tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kita akan mengupas seperti apa sih kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ada apa aja sih? Ya, Ibu di sini akan membentuk kelompok agar kita bisa menyelesaikan hari ini materinya dan kalian bisa memahaminya. Ya, di sini kan akan ada 4 kelompok. Kelompok 1, mana kelompok 1 yang bersedia? Kelompok 1. Oke, kalian akan membahas tentang nama-nama kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Namanya apa saja sih? Letaknya seperti apa? Bagaimana? Ya. Oke, yang kedua itu kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, kerajaan nama-nama kerajaan di bidang politik dan ekonomi. Yang ketiganya yaitu tentang sosial budaya. Kelompok 3 mana? Sosial budaya. Kelompok 4 membahas tentang masa kejayaan dan masa kehancuran, ya. Jadi yang ada di kerajaan Hindu Buddha. Untuk materinya boleh ngambil dari referensi buku paket boleh, dari LKS boleh, dari internet pun boleh. Jadi kita sepakati berapa menit kira-kira untuk mengerjakan? Berapa? 15 menit atau 20? Ya, 15 sampai 20 menit. Setelah itu dipresentasikan ke depan masing-masing kelompok dan tanya jawab. Bisa dipahami semuanya? Ya, bisa. Oke, mulai dari sekarang silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Nanti belakangnya langsung ditempel aja, jadi tinggal kelompok 2. Udah sampai mana? Ini habis ya? Oh, itu aja. Boleh pinjem nggak spidolnya? Ada yang sudah selesai?
Belum. Silahkan. Kerjasama ya. Biar semuanya dapat nilai. Nama kelompoknya sudah itu? Nama kelompoknya? Belum. Nanti di mana? Di bawahnya sini. Jangan. Udah segini aja udah cukup. Nama kelompoknya gitu. Nanti kita ditempel ya satu-satu jadi 1, 2, 3, 4 ya. Ya seperti itu. Silakan kelompok 2. Iya, naik ke atas. Ya udah seitunya naik juga nggak apa-apa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Novi, nama saya Yadid, nama saya Dinda, nama saya Tiama Madani, nama saya Veronica Biberani, nama saya Rita Biberani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kehidupan politik dan kehidupan ekonomi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 biar lebih semangat. Oke, boleh kelompok 2 ditutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 siap? Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, saya Setia Nisa, saya Pusmanda, saya Widya Lestari, saya Widya. Kami akan membahas tentang sejarah tentang kehidupan sosial budaya. Kerajaan Tarumanegara, kehidupan sosial dan budaya. Berdasarkan sumber yang ada, diperkirakan masyarakat Tarumanegara terdiri atas golongan istana dan masyarakat biasa. Jadi kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 4 yang termasuk golongan istana dan golongan rakyat biasa itu apa aja? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang termasuk golongan istana dan golongan biasa apa saja. Yang golongan istana adalah para brahmana, raja dan keluarganya, kesatria atau prajurit, dan para pegawai kerajaan. Benar. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Salah satu yupa menyebutkan suatu tempat suci dengan kata para yang artinya. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Kata Paketpara yang artinya sebuah lapangan luas tempat pemujaan. Oke, sudah. Oke, kalau sudah kita akhiri untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa lagi yang siap? Kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang masa kejayaan. Perkenalkan, nama saya Siti Goinamani. Nama saya Tia Aprianti, nama saya Esti, Nama saya Asih. Di sini kita akan membawa dua kerajaan. Yang pertama ada kerajaan Kalingga
dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kalingga berasal dari kata Kalingga. Kata tersebut diambil dari nama sebuah kerajaan di India Selatan yang didirikan oleh beberapa kelompok orang dari India yang berasal dari Orissa. Mereka melarikan diri karena daerah Orissa dihancurkan oleh Mahaga Asoka. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-6 dan dibubarkan pada abad ke-7. Adapun masa-masa kejayaan Kerajaan Kalingga yaitu Masa kejayaan Kerajaan Kalingga, masa kepemimpinan Ratu Sima menjadi masa keemas bagi Kerajaan Kalingga. Wilayah di sekitar kerajaan sering disebut Vidya, tempat bersatunya dua kepercayaan. Adapun masa kehancurannya, Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran akibat serangan Sriwijaya yang ingin menguasai perdagangan, sehingga pemerintah Kijé menyingkir ke Jawa bagian timur atau pedalaman Jawa bagian tengah tahun 742 sampai 755 Masehi. Adapun dengan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang didirikan pada abad ke-7. Dibuktikan dengan adanya prasasti kedudukan bukit di Palembang. Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya abu gemilang. Adapun dengan masa kejayaannya yaitu masa kejayaan berada pada abad ke-9 hingga abad ke-10 Masehi, di mana menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Masa kehancurannya, Kerajaan Sriwijaya runtuh di tangan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 Masehi. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Dari kelompok satu. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya, pertanyaan yang satu, yang kedua, kenapa Kerajaan Kalingga dibubarkan? Izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran akibat serangan Sriwijaya yang ingin menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintah Kijé menyingkir ke Jawa bagian timur atau ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 755 Masehi bersama Melayu dan bersaing kuat jaringan perdagangan Sriwijaya Buddha. Puas kelompok satu? Oke, kalau sudah puas, sudah bisa diakhiri. Sekian dari presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang nama-nama kerajaan Hindu-Buddha. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Maria. Nama saya Nataisa. Saya Ilma Sabina. Saya Siti Maria. Di sini kami akan membacakan kerajaan Kutai. Ini ada. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, yaitu di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan Tarumanegara terletak di wilayah Jawa Barat dengan pusat kerajaan diperkirakan terletak di sekitar daerah Bogor sekarang. Kerajaan Kalingga. Kata Kalingga diambil dari nama kerajaan di India Selatan. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-6 dan dibubarkan pada abad ke-7. Kerajaan ini diperkirakan terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Sriwijaya berasal dari kata bahasa Sanskerta. Sri artinya bercahaya dan Wijaya kemenangan. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah. Pusat kerajaan pada awal berdirinya diperkirakan terletak di daerah Mataram. Kerajaan Kediri dan lain-lain. Di pembagian kerajaan Mataram, dinasti istana menjadi Jenggala Kahuripan. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Izin bertanya saya dari kelompok 3. Terletak di manakah kerajaan Mataram kuno? Pusatnya. Menjawab dari kelompok 3, pusat kerajaan Mataram kuno pada awal berdirinya diperkirakan terletak di daerah Mataram dekat Yogyakarta. Sudah. Oke, kalau sudah, boleh diakhiri presentasinya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, hingga kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke lah, untuk selanjutnya kita akan simpulkan dari keseluruhan ya, dari kelompok 1 hingga kelompok 4. Oke. Nah, di sini untuk materi hari ini kita membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha. Ya, di sini agama Hindu-Buddha berasal dari India. Kedua agama tersebut masuk dalam dan dianut oleh penduduk di berbagai wilayah Nusantara pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu abad ke-4. Nah, di sini inilah yang dibahas oleh kelompok 1 ya, tentang nama-nama kerajaan Hindu-Buddha. Apa saja sih nama-nama kerajaannya? Oke, selain dari nama-nama kerajaan, di situ juga ada kehidupan politik. Apa saja sih kehidupan politik? Di situ ada ya. Yang pertama, Raja Kudumba yang berkuasa di kerajaan kota. Jadi nama rajanya siapa?
Raja Kudungga. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara, yaitu merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima. Ya, Ratu Sima itu terkenal raja yang jujur, tegas, dan adil. Ya, jadi tidak pandang bulu. Mau itu rakyatnya, mau anaknya. Kalau misalkan dia bersalah, tetap hukuman yang sesuai itu harus ditegakkan. Oke. Selanjutnya di sini dalam kehidupan ekonomi, letak Kerajaan Kutai sangat strategis, yaitu terletak pada jalur aktivitas pelayaran dan perdagangan antara dunia barat dengan dunia timur. Yang kedua, perekonomian Kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Dan kita bahas yang terakhir, yaitu kehidupan sosial budaya. Berdasarkan sejarah-sejarah tersebut, salah satu yupa menyebutkan suatu tempat suci dengan kata Paprakecara, yang artinya sebuah lapangan luas tempat pemujaan. Kerajaan Kalingga hidup dengan teratur berkat kepemimpinan Ratu Sima. Jadi tempat yang memuja itu suatu lapangan. Kenapa harus di lapangan? Yang namanya memuja harus banyak orang, banyak masyarakat, ya kan, banyak rakyat. Jadi disitulah suatu perkumpulan baik raja maupun rakyatnya. Nah, itulah kesimpulan dari kelompok 1 hingga kelompok 4. Kira-kira ada manfaatnya tidak? Ada apa manfaatnya yang kalian rasakan? Menambah pengetahuan, ya kan? Yang tadinya belum tahu, sekarang sudah tahu, dan mudah-mudahan kedepannya tidak lupa lagi. Jadi kan pembelajaran di sini banyak tadi raja-raja, raja apa saja yang mengalami kejayaan, apa saja kira-kira yang melatar belakangi kejayaannya maupun kemundurannya. Yang namanya manusia juga ada pasang surut, ya. Jadi kehidupan kerajaan pun seperti ini, ya. Oke, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia. Kalau ini kita membahas tentang tadi apa? Kerajaan Hindu-Buddha. Kalau untuk minggu depan kita membahas akan kerajaan Islam. Jadi kerajaan Islam itu sangat meluas. Seperti apa sih caranya? Bagaimana teorinya, seperti apa? Nanti kita bahas minggu depan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, ya. Amin. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Sudah puas? Oke, kalau sudah puas, mari kita sama-sama persiapan untuk pulang. Sudah? Sebelum pulang, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ibu ada salah kata pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Arswati dari SMK Negeri 1 Cikulu Kabupaten Lebak. Pada kali ini merupakan percakapan pasca observasi. Di sini saya masih ditemani oleh Ibu Cici Sutarsi selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Fadul Maafi selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Baik, assalamualaikum Pak Fadul dan Bu Cici. Apa kabarnya hari ini, Bapak dan Ibu?
mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah kita lakukan? Yang sudah kita lakukan kemarin ya sebenarnya pas observasi itu agak canggung dikit karena biasa kita tidak ada mengawasi, sekarang diawasi, tapi alhamdulillah dengan berjalannya kemarin itu kegiatan animasi ada pembelajaran terutama buat saya sebagai pengajar dan juga peserta didik, alhamdulillah termotivasi dan kami bisa saling bekerja sama ya, dan peserta didik juga semakin aktif dan semakin bermacam-macam. Jadi saya juga mengetahui ternyata siswa-siswi itu mereka mempunyai inisiatif tersendiri secara masing-masing, sudah kelihatan. Oke, alhamdulillah. Jadi so far kegiatan observasinya berjalan dengan lancar dan baik dan sesuai dengan harapan yang dimiliki. Nah, oke, bisa diceritakan kembali Cici untuk area pengembangan apa sih yang sudah dilakukan di kelas observasi kemarin? Untuk areanya intinya kita itu tentang motivasi ya, motivasi belajar siswa, terutama saya di situ mengajar sejarah. Jadi saya mengetahui ada anak itu termotivasinya dengan melihat video, kemudian mereka mencari materi mungkin dari buku paket ataupun sesi. Nah, mereka itu ternyata pada antusias. Nah, setelah itu saya evaluasi, ternyata itu baik sekali dan hasilnya memang dia sebenarnya untuk kurikulum merdeka ini siswa yang lebih aktif ya kayak yang harus aktif ya buat, dan itu semua pada saat itu udah mulai terlihat ya, mungkin seperti itu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi di sini area pengembangannya lebih kepada motivasi belajar siswa dalam belajar sejarah ya. Jadi Ibu di sini menggunakan teknik yang mana itu tekniknya mapping. Itu kita mengasah otak ya, ada otak kiri, otak kanan, jadi kita mengetahui juga siswa tersebut. Nah, lalu sejauh mana sih area pengembangan yang sudah disampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum? Kalau untuk berhasil 100% sih belum, tapi insya Allah kedepannya dijadikan pembelajaran baik untuk saya maupun untuk siswa. Mungkin seperti itu. Nah, tadi kan masih ada, jadi intinya masih ada beberapa hambatan lah ya Bu ya. Iya. Nah, lalu hambatannya apa nih yang Ibu hadapi di kelas kemarin untuk observasi? Hambatannya satu, kita itu sebenarnya saya pengen biar anak tidak jenuh itu, karena dengan kita menggunakan metode pembelajaran itu harus didukung dengan sarana prasarana. Kebetulan kan di sini yang pertama kemarin ya pas saya bimbing fokus ada yang dipakai, jadinya jadi kita secara manual kalau saat kita digabungkan menggunakan media pembelajaran dan metode tersebut kayaknya lebih asik seperti itu ya Pak. Jadi intinya mungkin di sini fasilitas di sarana prasarana yang kurang memadai ya Bu ya. Iya. Jadi kalau semua menggunakan fokus itu masih adanya kekurangan. Kurang ya. Kita bisa sampaikan di pihak dari sekolah Ya, yang mudah-mudahan. melancar kualitas pembelajaran di kelas ya Bu ya. Iya. Nah, tadi juga mungkin ada anak-anak yang kurang antusias sebenarnya, yang kurang motivasi. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi Bu ya? Kurang motivasi anak-anak. Nah tadi itu satu karena mungkin persiapannya kurang. Kita ini di sini lingkungan dan di SMK 1 Cikulur ini memang harus benar-benar ekstra. Mungkin dari segi orang tua atau segi guru, ya. Karena kenapa? Untuk datang ke sekolah aja kadang mereka itu masih banyak yang kesiangan Pak. Mungkin karena dari transportasi ataupun mereka belum benar-benar mendengar orang tua yang harus kami dari sekian, tapi tetap aja orang tua membangunkan tapi anaknya masih seperti itu. Pada akhirnya
siswa. Terus juga kita lebih aktif lagi memotivasi pada saat di kelas sehingga anak-anak merasa nyaman pada saat belajar, terutama pelajaran sejarah Indonesia. Jadi harus ada pendekatan yang intens ya Bu ya. Iya, betul sendiri dan harus melakukan komunikasi yang baik dan positif kepada orang tua dan juga yang karena kita kan sebagai orang tua juga. Motivasi anak itu sendiri. Nah lalu apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan solusi tersebut? Rencananya dalam sesuai rencana kedepannya satu dari segi pembelajaran kita benar-benar harus dipersiapkan terutama untuk materi dan siswa juga harus mau berpikir, harus mencari materi bahwa pembelajaran minggu depan itu harus benar-benar disiapkan agar di kelas nanti kita bisa berjalan dengan baik. Apalagi sejarah Indonesia itu hanya 2 jam setiap pembelajarannya. Kalau kita misalkan benar-benar sudah menggunakan media, kalau untuk menonton sebuah video aja, ya kan, itu agak kurang waktunya. Karena selain menonton juga nanti anak, saya harus bisa menyimpulkan kira-kira seperti apa, ada pembelajarannya seperti apa gitu. Jadi biar anak termotivasi, tadi kita harus sama-sama belajar itu untuk siswa. Harus ada kolaborasi yang Iya, baik. kolaborasi yang baik. Mudah-mudahan rencana itu bisa terrealisasi ya Bu ya. Untuk kedepannya bisa lebih maju lagi. Pelajaran di sini kualitas pendidikannya juga bisa lebih baik lagi. Oke, lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu lakukan tadi? Perubahan dengan adanya observasi ini, saya berterima kasih kepada Bapak dan juga ya untuk perubahannya itu mulai dari sekarang dan untuk seterusnya Kita lebih baik ya Bu ya. lebih cepat lebih baik, karena yang namanya perubahan itu harus kita membutuhkan proses itu tidak mungkin langsung bagus. Jadi sedikit tapi tujuan kita bagaimana caranya ke depannya lebih baik nanti seperti itu. Jadi seperti dalam bentuk asap gitu ya. As soon as possible ya. Oke. Nah baik, ini itu aja pertanyaan yang bisa saya lontarkan kepada Ibu Cici. Baik, terima kasih Ibu Cici sudah bersedia melaksanakan percakapan mulai dari observasi, kemudian melakukan observasi di kelas, dan ini terakhir percakapan pasca observasinya. Oke, baik, selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan untuk Pak Fadul ya Pak untuk memberikan umpan balik atau tanggapan positifnya terhadap proses coaching yang telah dilakukan ini. Boleh kepada Pak Fadul. Baik, terima kasih Bu Aan. Sedikit saja, jadi memang kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dari pendidikan bergerak ya, jadi Bu Aan, di mana nanti Bu Aan disiapkan untuk jadi pemimpin manajemen sekolah, gitu ya. Jadi nanti harus tahu ternyata supervisi itu bukan untuk mencari kelemahan, tapi supervisi itu adalah untuk mencari solusi dan perbaikan pembelajaran. Jadi diharapkan pembelajaran bukan hanya saat akan supervisi saja menjadi lebih baik, tetapi setiap harinya, setiap waktunya pembelajaran berjalan dengan baik. Dari rangkaian doa, dari percakapan pra, observasi dan paskanya, ini ada teknik khususnya yaitu dengan menggunakan alat coaching. Saya rasa sudah sangat baik, luar biasa. Namun demikian coaching itu akan lebih meningkat lagi kalau sering dilaksanakan dan diingat lagi teorinya, diingat lagi pertanyaan yang dibukanya, cara menjawab pertanyaan. Itu saja masukannya.